Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang kembali melimpahkan taufiknya kepada kita sekalian. Di pagi ini Allah memberikan anugerah berupa nikmat besar, yaitu menuntut ilmu. Kita bisa hadir di taman surga. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dengan memberi pemahaman kepada kita sekalian, kepada ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan iman dan amal soleh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu ta'ala. Dan kita sekarang membahas tentang istifadah min halaqatil ilm, kiat mengambil faedah dari halaqah ilmu. Qala hafizahullah wa yanbaghi an nura'iya al-umura at-taliyah. Kita mesti memperhatikan beberapa perkara berikut istifadati min halaqatil ilmi, untuk mengambil faedah dari halaqah ilmu. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-ikhlas. Dan ini lawan dari penghalang yang pertama yang telah kita pelajari waktu itu ya. Apa penghalang pertama? Apa? Bukan. Apa? Banyak bergaul. Fasadun niyah, ya, rusaknya niat. Jadi rusaknya niat itu karena tidak ikhlas di antaranya. Maka kita pertajam lagi sekarang agar niat kita tidak rusak. Kita harus memahami adab menghadiri majelis ilmu, menghadiri halaqah ilmu, ikhlas. Qala hafizahullah an yakuna dihabuna ila halaqatil ilmi wa julusina fiha wa iyabuna minha khalisan liwajhillahi ta'ala. Hendaknya perginya kita menuju halaqah ilmu, kemudian duduknya kita di sana, kemudian kembalinya kita dari sana khalisan, murni, untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berangkat, sejak berangkat dari rumah niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala. Selama duduk di sini tetap menjaga keikhlasan, jangan sampai berubah, karena hati itu berbolak-balik ya, mudah berubah. Mungkin dari rumah sudah ikhlas, di sini berubah niat ya. Banyak sekali yang bisa merusak niat. Itu sebagian sudah kita bahas. Kemudian sampai pulang, sampai ke rumah, kita masih tetap menjaga keikhlasan. Bahkan gak cukup sampai di situ sebenarnya. Ikhlas itu dijaga sampai apa? Sampai mati. Jadi jangan kira kalau amal yang sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu itu sudah diterima Allah, kemudian sampai mati masih tetap terjaga. Belum tentu. Bisa di akhir hayat kita batalkan semua dengan cerita, dengan sum'ah, batal jadinya. Maka menjaga keikhlasan itu lebih sulit daripada membuat keikhlasan ya. Menjaga keikhlasan lebih sulit. Maka harus terus dijaga sampai pulang ya. Ini jadi pulang di sini sampai pulang ke haribahan ilahi, sampai ke Allah Ta'ala, sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa alla yashuba dzalika syaibatun min riya'in aw sum'atin, dan hendaknya jangan terkontaminasi oleh kotoran, oleh polusi, oleh pencemar dari atau berupa riya, sum'ah, termasuk ujub juga, itu merusak niat semua, termasuk iradatud dunia, ingin dunia. Ada orang menuntut ilmu biar jadi orang terpandang, itu iradatud dunia atau bagian dari riya juga. Ada orang menuntut ilmu biar nanti kaya raya, ini juga tujuan dunia, biar menjadi orang terkenal, biar menjadi orang yang berkedudukan tinggi di masyarakat, biar dari kepentingan dunia semua, itu merusak niat semua. Hati-hati. Pokoknya murni untuk Allah, mencari ridha Allah saja. Masalah dunia itu akan ngikut saja. Kalau kita murni untuk Allah, Allah pasti kasih. Allah kasih kebaikan-kebaikan untuk kita. Wa qalilun man yaslam, dan sedikit orang yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Hadir, duduk, dan pulang kita dalam keadaan ikhlas. Walakin Allah latifun bi'ibadihi, hanya saja Allah itu lembut, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Maha lembutnya Allah itu diantaranya dengan memberi taufik kepada hambanya. Di antara asar dari sifat lembutnya Allah itu apa? Allah memberikan nikmat yang gak kelihatan. Itu kelembutan Allah. Kalau kita bisa merasakan iman, bisa menikmati iman, bisa menikmati indahnya menuntut ilmu, bisa istiqomah dengan keikhlasan, itu karena kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enggak dirasakan oleh orang-orang yang memang tidak tahu, tidak ngerti, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang memiliki. Orang lain tidak tahu kenikmatan menuntut ilmu. Apalagi orang-orang yang memang cita-citanya dunia. Enggak ada enaknya sama sekali melihat ilmu, mendengar ilmu, melihat orang menuntut ilmu itu enggak suka bahkan. Atau mungkin minimal mereka heran, ngapain orang kok mau ya duduk-duduk di sana, dapat apa sih mereka? Bingung mereka, enggak paham. Ya, taman surga enggak ngerti. Tapi orang yang sudah hadir majelis ilmu pun belum tentu selamat, karena bisa jadi niatnya dunia, niatnya pujian dan sebagainya. Walakinallaha latifun bi'ibadihi. Faqad ya'tari niyah, kadang menimpa niat, ma ya'tariha, apa yang menimpanya, min syaibati hubbis sum'ati, berupa kotoran atau pencemar cinta sum'ah. Sum'ah itu bisa bermakna popularitas juga ya. Cinta didengar, ingin diketahui, ingin disebut. Au hubbu syuhrati, ini popularitas. Au hubbu riyai, atau ingin dilihat manusia sehingga dipuji, dihargai, diakui di masyarakat. Terpandang, dilihat, menjadi pusat perhatian dan seterusnya. Lakinnal abda idza kana mujahidan karihan lihada. Tapi kalau hamba itu betul-betul berjihad melawan nafsunya dan benci terhadap hal ini, da'iyan rabbahu, dan dia terus berdoa kepada Rabbnya, mutadarri'an, memohon, mustaqinan, ya, meminta pada Allah, fa innallaha 'inda husni dhanni 'abdihi bihi, maka sungguhnya Allah berada pada persangkaan hamba yang baik, ya, persangkaan baik hambanya kepadanya. Kalau kita bersangka baik pada Allah, Allah akan berikan apa yang kita sangka itu. In khairan fa khairun, kalau kita bersangka baik maka Allah berikan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau kita bersangka buruk maka Allah berikan keburukan. Wa bi kulli halin, dan dalam segala keadaan, fa ya'tari niyatu ma ya'tariha, maka niat itu bisa ditimpa apapun yang menimpanya. Khosatan idza faqa aqranahu fi tahsil, khususnya jika seseorang mengungguli teman-temannya dalam menghasilkan ilmu. Mulai muncul ujub, kemudian kiber, ya, naudzubillah min dzalik.
Fa'alaina an nulazimal ikhlas lillah, maka wajib kita untuk menekuni keikhlasan kepada Allah. Wa an nuhawila jahidina an nub'ida 'anin niyati ma yukaddiru safwaha. Dan kita berupaya untuk berjihad bersungguh-sungguh menjauhkan dari niat-niat apa yang mengotori kejernihannya. Wa yu'akiru naqa'aha, yang mencemari kebeningannya. Fa idza 'alimallahu dzalika minna, kalau Allah tahu itu dari kita, upaya itu ya, usaha sungguh-sungguh untuk memerangi kotoran niat, wasadaqna niyah, dan kita jujur dalam berniat, fit tolab, semata-mata untuk menuntut ilmu, mencari ridha Allah, falan naro minallahi ta'ala insyaallahu illa ma yasurru, maka kita tidak akan melihat dari Allah insyaallah kecuali apa yang menyenangkan. Kita akan melihat pahala itu. Allah Ta'ala berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa inallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Walaqad dzakara ba'du ahli ilm, sebagian ahli ilmu menyebutkan, anna talibal ilmi qad yajidu anatan wa masyaqqatan wa su'ubatan fi mujahadati niyatih, bahwa penuntut ilmu kadang-kadang menjumpai beban, ya, masyaqqah, kesulitan, su'ubah sama kesulitan, keberatan, hal yang merepotkan. Dalam apa? Fi mujahadati niyatihi, dalam memerangi niatnya, dalam mengekang niatnya atau nafsunya, ya, mengekang nafsunya dalam berniat yang buruk. Lakin huwa ma'jurun, akan tetapi dia mendapatkan pahala idza badala ma yastati', kalau dia mengorbankan apa yang dia mampu, fi taqwimi hadhihi niyah, dalam meluruskan niat ini. Jadi cuma menggerakkan hati bagaimana niat itu tetap lurus, itu sudah dapat pahala. Itu ada jihad di situ, perang, ya, perang batin namanya. Orang lain melihatnya santai-santai aja, enggak, kayak ini orang enggak ada apa-apa, tapi dia sedang berjihad itu. Sedang berjihad. Dan itu tidak tahu orang awam, ya, rata-rata orang awam nggak ngerti itu. Itu khusus orang-orang yang mulai tahu tentang ilmu. Sudah ada jihad ma'rakah, pertempuran dahsyat di dalam hatinya, melawan nafsunya. Ya, niyata amruha azim, karena niat itu perkaranya besar. Wa idza kana salafuna yatahashawna su'aniyatihim, apabila dulu para salaf mereka berusaha menghindari keburukan niat-niat mereka. Jadi mereka benar-benar menghindar dari segala niat-niat yang buruk. Berarti terus menyadari, terus berusaha menyadari apa yang ada dalam hatinya, gerakan hatinya, gerak-gerik hatinya diawasi betul. An yatatarraqa laha, untuk kemudian merasuk ke dalamnya dakhonun, asap, aulauthatun, pencemar, min hubbi riya'in wa au syuhratin, berupa cinta riya dan popularitas. Fa aina manzilatuna min manzilatihim, maka di mana kedudukan kita dibanding kedudukan mereka. Falizaman alaina, maka menjadi kewajiban atas kita an-nadri'a ilallahi, untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah an yarzuqanal ikhlasa, agar Allah memberikan rizki berupa ikhlas. Jadi ikhlas itu rizki. Jangan kalau minta rizki cuma duit terus, ya. Ikhlas lebih penting. Minta sama Allah, ini rizki yang sangat mahal. Ikhlas itu yang mengantarkan kita ke dalam surga insyaallah. Fi jami' umurina, dalam seluruh urusan kita, apalagi menuntut ilmu, ini modal dasar dari segala kebaikan. Kalau dari menuntut ilmunya sudah tidak ikhlas, apalagi amalnya nanti. Wa an naf'ala al-asbab, kemudian kita melakukan sebab, mengambil sebab-sebab al-mu'inah ala dzalik, yang membantu akan hal itu. Ya, latihan ikhlas. Di antara contoh latihan ikhlas adalah memperbanyak amal-amal rahasia. Jadi kalau kita sudah menikmati indahnya beramal tanpa dilihat orang, insya Allah itu sudah terlatih untuk ikhlas. Enggak ada orang, enggak ada siapapun, dan enggak ada target duniawi. Kita beramal karena Allah dan kita menikmati itu, insya Allah itu bagian dari latihan keikhlasan. Qala Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala,
Tsumma inni musika, kemudian sungguhnya aku berwasiat kepadamu, kata Al-Khatib, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyati fi talabih, dengan mengikhlaskan niat di dalam menuntutnya, wa ijhadi an-nafsi, dan melawan nafsu, alal amali bimujibihi, untuk beramal dengan konsekuensi ilmu itu. Ya, jadi Al-Khatib punya kitab Iqtidaul ilmi al-amalu. Jadi tuntutan ilmu adalah amal. Jadi kita belajarnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian juga melawan nafsu untuk mau mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, itu ilmu yang bermanfaat namanya. Sebelum diamalkan, ilmu itu belum bermanfaat. Kalau ilmunya berupa kabar, berita, maka amalannya berupa keyakinan. Jadi kalau kita tahu tapi belum yakin, berarti belum mengamalkan ilmu tentang berita. Adapun kalau ilmu berupa perintah, entah itu perintah ataupun larangan masuk di dalamnya ya, maka amalnya adalah mempraktekkan, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Sebelum itu terjadi, ilmu itu belum bermanfaat. Itu yang pertama ya, masalah niat. Kemudian yang kedua, al-amru tsani, al-hirsu ala huduri halaqatil ilm. Bersungguh-sungguh, bersemangat, rajin, bahkan berambisi ya, memiliki keinginan yang kuat, itu hirs, dalam menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Jadi jangan setengah-setengah dalam menuntut ilmu ya. Kalau hadir, rutin, terus berjuang, berjihad. Jadi skala prioritas yang paling tinggi. Kalau orang sudah menempatkan ilmu itu paling penting dalam hidupnya, itu pasti tidak akan meremehkan halaqah ilmu. Orang yang masih meremehkan halaqah ilmu karena masih punya skala prioritas yang lain. Karena dia masih memandang ngobrol dengan kawan lebih asik. Dia masih melihat jalan-jalan lebih menyenangkan. Dia masih melihat menikmati dunia lebih indah daripada taman surga. Tapi kalau sudah orang menempatkan ilmu paling penting dalam hidupnya ya, maka dia tidak akan meremehkan halaqah-halaqah ilmu. Al-mudawamatu wal hirsu ala huduri durusi, continue dan bersemangat dalam menghadiri pelajaran-pelajaran. Wa adamul kasal, tidak malas, wal futur, lemah, wal kalal, lemah juga, wasa'amah, bosan. Jadi enggak malas, enggak lemah, enggak bosan, enggak jemu. Fa innal abda kullama zada hirsuhu, karena hamba setiap kali bertambah semangatnya, wa alimallahu sidqa niyatihi, dan Allah tahu kejujuran niatnya, fatahallahu alaihi barakatah, maka Allah akan buka keberkahannya kepadanya. Wa yasurru amrahu wa anahu, wa yassara amrahu wa anahu, dan Allah memudahkan, membantu urusannya, ala syu'unihi kulliha, dalam urusannya semuanya. Wa alaina alla nastakthir ma hadarna min halaqatil ilm, dan wajib bagi kita untuk tidak merasa banyak dari apa yang kita hadiri dari halaqah-halaqah ilmu. Jadi jangan merasa, wih banyak saya hadir, saya sudah banyak tuh, merasa puas dengan itu, merasa banyak. Jangan. Jadi kalau melakukan sesuatu jangan merasa banyak, apalagi itu kebaikan ya. Kecuali kalau memang berlebihan ya. Jadi kebanyakan hadir majelis ilmu menelantarkan yang lebih wajib ya, seperti menafkahi keluarga kan lebih wajib itu. Wajib juga, kewajiban yang harus ditunaikan. Nah itu juga tidak tepat. Tapi selama kita masih ada waktu, selama badan masih kuat, selama memang masih diberi tenaga oleh Allah, maka maksimalkan. Nanti kalau sudah tua tidak bisa lagi. Nanti kalau sudah sakit-sakitan nggak bisa lagi. Nanti kalau sudah kaya raya nggak bisa lagi. Nanti kalau jadi pemimpin sulit. Ya, makanya sebelum antum jadi orang yang serba repot, serba sibuk, manfaatkan peluang itu semaksimal mungkin. Karena masa depan pasti lebih sibuk. Orang makin tua itu makin sibuk ya. Kalau enggak ya makin pikun gitu, makin lemah badan, itu minimal.
Fainal jahla kathirun. Kenapa kita nggak boleh merasa kebanyakan hadir di halaqah ilmu? Karena apa? Karena kebodohan itu banyak. Kita tuh nggak tahu apa-apa, semua kita nggak tahu. Wal ilmu ladaina qalilun. Sementara ilmu yang kita punya sangat sedikit. Punya ilmu apa kita? Sangat sedikit ya. Ilmu kita sangat sedikit. Maka jangan merasa sudah banyak, udahlah. Jadi untuk masalah ilmu kita tidak boleh zuhud ya. Kalau dunia silahkan. Kalau mengejar atau mencari nafkah, mencari harta, itu boleh cepat puas ya. Udahlah cukup. Yang penting bisa nyambung hidup saja kalau itu. Cukup. Jadi selebihnya untuk apa? Mencari akhirat. Dan mencari akhirat itu dengan ilmu dan amal. Sedangkan harta untuk menyambung hidup di dunia saja. Jadi jangan sampai terkalahkan oleh mengejar dunia. Walida yaqulun. Oleh karena itu mereka mengatakan, ihatatul insan bima ya'lamuhu aktsaru min ihatatihi bima yajhaluhu. Peliputan manusia terhadap apa yang dia tahu lebih banyak daripada peliputannya terhadap apa yang dia tidak tahu. Fahuwa yajhalu katsiran. Dia itu bodohnya banyak sekali. Ya, ketidaktahuan kita terhadap ilmu ini sangat banyak. Wa kullama zdadal insanu faidah. Setiap kali seorang itu mendapatkan tambahan faidah, dhahaba juz'un min jahlihi, maka hilang sebagian dari kebodohannya. Wa halum majarrah, dan begitu seterusnya. Wa kullama wadabta ala huduri durusi, dan setiap kali kamu menekuni untuk hadir di pelajaran-pelajaran, fahmadillah, maka pujilah Allah. Was'alhu taufiqa, dan mintalah kepadanya taufik, wal mazid, dan tambahan min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa'lam anna hadzal hirs, ketahuilah bahwa semangat ini laula fadlullahi azza wa jalla wa taysirihi wa taufiqihi, kalau bukan karena keutamaan dari Allah, wa taysiruhu wa taufiquhu, dan kemudahan serta taufiknya, lama nafa'aka ijtihaduka, niscaya kesungguhanmu enggak ada manfaatnya bagimu. Seorang penyair mengatakan, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni alaihi ijtihaduhu. Seandainya tidak ada bantuan dari Allah bagi seorang pemuda, maka yang paling banyak menyakitinya atau yajni alaihi, yang menjahatinya, justru kesungguhannya. Kesungguhannya yang melukainya. Kalau tidak ada pertolongan Allah. Jadi kita bersungguh-sungguh dan terus minta tolong sama Allah. Hatinya bersandar kepada Allah, badannya bersemangat melakukan kebaikan. Hatinya bersandar kepada Allah. Itulah orang yang sukses. Ciri-ciri orang yang sukses. Idan wakalakallahu Idza wakalakallahu ila nafsika falasta bi khairin. Kalau Allah mewakilkanmu kepada dirimu sendiri, menyerahkan gitu. Falasta bi khairin, kamu tidak baik sama sekali. Fahmadillah, maka pujilah Allah. Wahris ala alla tufarrito, dan semangatlah untuk tidak meremehkan fidarsin, dalam satu pelajaran pun, mastata'ta, yang kamu mampu, ila dalika sabila, semaksimal kemampuanmu. Fahada Tha'lab, ini contohnya Tha'lab sekarang, Abul Abbas, namanya Ahmad, wa huwa min ulama ilughah, salah satu ulama ahli bahasa Arab. Yaqulu an Ibrahim al-Harbi, beliau bercerita tentang Ibrahim al-Harbi. Ma faqadat Ibrahimu al-Harbi min majlisi ma faqatu Ibrahim al-Harbi min majlisin nahwin aw lughatin 50 sanah. Aku enggak pernah kehilangan Ibrahim al-Harbi dari majlis nahwu atau bahasa 50 tahun. Dan itu tiap hari. 50 tahun belajar nahwu. Masya Allah, bagaimana enggak jadi ahli. Ini guru bercerita tentang muridnya. Aku enggak pernah kehilangan murid ini satu ini. 50 tahun belajar. Lakin mathamarah, akan tetapi apa buahnya? Allati hasala 'alaiha Ibrahim al-Harbi, yang dihasilkan oleh Ibrahim al-Harbi. Asbaha min a'immati dunia, dia menjadi di antara para imam dunia. Wa mimman sara'il bi ilmihi ar-rukban, dan di antara orang yang para pengendara menuju ilmunya, orang banyak menuntut ilmu kepadanya, belajar. Bahwa alamun fi ra'sihi nar, dia adalah bendera, di ujungnya adalah api ya, seperti cahaya gitu, obor gitu.
hadal ilmu lam ya'tihi mirathan. Ilmu ini bukan datang sebagai warisan, bal juhdan wa mutsabaratan, tapi kesungguhan dan ketegaran. Ya, kesungguhan dan kesabaran. Sabaroh ini ketegaran, kesabaran. Itu yang bisa menjadikan seseorang itu unggul dibanding yang lainnya, dan ini langka. Orang sukses itu langka. Orang yang unggul, yang mencapai puncak itu langka. Seperti piramida memang. Orang sukses itu sedikit, di ujung itu sedikit, makin ke bawah makin banyak. Orang-orang biasa, orang-orang awam itu paling banyak. Bahkan sampah masyarakat paling banyak itu. Naudzubillah min dzalik. Wa ma ajmala maqalatu al-Imam Ahmad. Betapa indahnya perkataan Imam Ahmad. Inda maqala Abul Haris, ketika Abul Haris berkata, sami'tu Aba Abdillah yaqul, aku mendengar Imam Ahmad berkata, Abu Abdillah, innamal ilmu mawahibu. Ilmu itu anugerah-anugerah. Yu'tihillahu man ahabba min khalqihi, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dari makhluknya. Walaysa yanaluhu ahadun bil hasabi, dan dia tidak diraih seorang pun karena hasab, karena nasab sama. Walau kana li'illatil hasabi, seandainya ilmu itu sebabnya karena nasab, lakana aulan nasi bihi, niscaya orang yang paling layak punya ilmu adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang paling berilmu itu keturunan Nabi semua gitu. Yang paling berilmu siapa? Keturunan Nabi. Kenyataannya ya ada di antara keturunan Nabi, tapi tidak banyak. Ya, tidak semuanya dari sana. Banyak ulama dari selain keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukti bahwa ilmu itu bukan nasab. Ilmu itu bukan warisan. Ya. Kalau bapaknya ulama pasti anaknya ulama, tidak. Tapi kesungguhan. Ada yang bapaknya penjahat, anaknya ulama bisa. Atau sebaliknya ya. Walamma ra'a al-Imam Malik ibnahu, ketika Imam Malik melihat anaknya Yahya, qad kharaja minal bait, keluar dari rumahnya, wa fi kummihi jauz min al-hamam. Sementara di lengan bajunya ada, enggak tahu ini jauz apa. Tapi hamam ini merpati ya. Di sebagian terjemahan kitab itu anaknya suka main burung merpati. Bapaknya mengajar, muridnya dari berbagai penjuru dunia, anaknya mainan merpati. Anak ulama malah bermain apa? Burung. Apa kata Imam Malik? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi lam yaj'al hadal ilma mirathan, yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisan. Mau seperti apapun disyukuri ya, alhamdulillah. Fa'alaina an nahrisa ala huduri manastati' minad durusi, maka wajib kita untuk bersemangat hadir semaksimal kemampuan dari pelajaran-pelajaran. Wa nuwadhiba 'alaiha, dan tekun terhadapnya. Wa qad dzakara al-Askari anna Abul Hasan al-Karhi, Al-Askari menyebutkan bahwa Abul Hasan al-Karhi berkata, kuntu ahduru majlisa Abi Hazim Khazim, aku mendatangi majelisnya Abu Khazim pada hari Jumat, bil ghadati, di waktu pagi, min ghairi an yakuna darsun, padahal enggak ada pelajaran, hari Jumat libur. Dari dulu ulama udah biasa libur itu Jumat karena persiapan sholat Jumat. Tapi apa yang terjadi pada Abul Hasan al-Karhi ini, dia tetap hadir walaupun kosong, enggak ada pelajaran. Untuk apa? Li'alla angkusa adati anil huduri, agar tidak mengurangi kebiasaanku dari hadir. Jadi itu menjaga rutinitas saja biar tidak berkurang. Itulah semangat. Fandur ila hadal hirs, coba lihat kepada semangat ini. Wa hadal juhud dan kesungguhan ini. Fahuwa yatrukur rohah, dia meninggalkan istirahat. Itu hari Jumat waktunya libur, rohah, istirahat. Wa yu'athiru ala nafsi, dan berpengaruh pada jiwanya. Bal wa ya'safu nafsahu, bahkan dia memaksa nafsunya, mastata'a, semaksimal kemampuan, ila dalika sabila. Ini ungkapan, satu ungkapan, mastata'a ila dalika sabila, semaksimal kemampuan mencapai jalan itu.
min ajli tahsil, dalam rangka menghasilkan, wa ta'wid, dan membiasakan, wa ta'widiha an-nasyat, jadi membiasakan nafsu untuk rajin dan semangat. Karena nafsu itu tergantung pembiasaan. Nafsu kita tergantung pembiasaan, seperti anak kecil tergantung pembiasaan. Kalau dari kecil dibiasakan akhlak mulia, jadi orang mulia. Kalau dari kecil ditelantarkan, nggak pernah dididik, jadi orang yang terlantar. Ya. Jadi didiklah nafsu kita, biar tidak terbiasa malas. Wan nafsu kama qalal qail, dan nafsu itu seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, wan nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil. Intuhmilhu syabba ala hubbir radai, kalau kamu biarkan dia mencapai usia muda, syabab, masih mencintai nyusu, suka nyusu ibunya, dibiarin, nggak disapih. Wa in taftimhu yanfatim, kalau kamu sapih dia akan tersapih. Itu anak kecil. Dan ini terbukti ya. Saya ingat kelas 4 SD saya dulu, ada kawan, kalau jam istirahat jam 9 gitu, waktu istirahat pulang, rumahnya dekat sekolahan. Kenapa dia selalu pulang? Ternyata dapat cerita dari banyak, mutawatir ceritanya ya, dari banyak orang gitu. Dia bilang, mereka bilang apa? Itu nyusu ke ibunya. Kelas 4 SD masih nyusu ke ibunya. Enggak bisa disapai ya, karena terbiasa dibiarin gitu. Itulah gambaran nafsu ya. Nafsu juga seperti itu. Kalau antum biasa malas, ya sudah malas. Padahal yang lain bisa rajin kok. Ya karena yang lain membiasakan apa? Rajin. Itu bedanya cuma pembiasaan. Makanya biasakan. Punya anak jangan dibiasakan malas. Ya, jangan dibiasakan anak itu bangunnya kesiangan. Itu kalau udah terbiasa gitu berat. Kebiasaan orang yang enggak sholat subuh, orang-orang fasik yang enggak sholat itu rata-rata bangun itu udah matahari terbit baru bangun. Bangun, kalau sempat mandi langsung berangkat sekolah. Begitu. Kalau orang muslim ya, itu bangun subuh, sebelum subuh bahkan. Coba ajak sebelum subuh sholat witir minimal 3 rakaat, itu kalau jadi kebiasaan terbiasa. Bahkan yang biasa sholat tahajud berrokaat-rokaat itu sampai puluhan, bahkan salaf itu ratusan ya. Imam Ahmad 300 rakaat itu sholat malam. Padahal beliau ulama yang belum mengatakan lebih suka ilmu daripada sholat malam, tapi sholat malamnya tetap banyak. Coba, itu tergantung pembiasaan ya. Karena kita terbiasa malas, makanya ya malas terus. Kalau dari kecil dibiasakan malas oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya, sampai gede merasa rajin padahal malas. Coba pindah ke lingkungan yang lebih rajin, terasa ya. Lingkungan itu berpengaruh sekali. Maka jangan membuat lingkungan yang buruk ya. Lingkungan keluarga kita minimal, jangan bikin lingkungan yang buruk. Jadikan keluarga kita tuh rajin. Terutama bangun pagi itu ya. Nabi mengatakan apa? Berikat li ummati fi bukuriha, diberkahi bagi umatku di waktu paginya. Jadi kalau pagi itu bukan tidur ya. Waktu pagi itu bukan tidur. Nanti tidur siang ada, qailulah, tidur siang. Itu yang sunnah. Tidur pagi, tidur sore bukan sunnah. Bahkan makruh ya. Tidur malam dan tidur siang itu yang disunahkan. Silakan. Jadi jangan membiasakan apa? Bermalas-malasan. Masih kecil belum wajib sholat. Iya belum wajib, tapi kalau itu dibiarkan terus sampai berlalu, nanti begitu menginjak usia balik, SMP, sebagian SD udah balik, itu berat, banguninnya berat. Nanti mengadu, Ustadz gimana ya, anak saya susah sekali bangun. Ya nggak dibiasakan. Coba dibiasakan. Nafsu itu seperti itu ya. Tergantung apa? Pembiasaan. Untuk menjadi biasa pertama dipaksa memang. Paksa. Lama-lama apa? Bisa. Lama-lama biasa, lama-lama menjadi adat, lama-lama menjadi kebutuhan gitu. Jadi kebaikan-kebaikan menjadi kebutuhan kita sudah. Itulah manusia yang sudah berhasil apa? Berjihad melawan nafsunya. Nafsu itu seperti itu ya. An-nafsu katifli, jadi nafsu itu seperti anak kecil. Idza awwattaha al khair i'tadat. Kalau kamu biasakan dia kebaikan, maka dia biasa. Wa idza awwattaha syarr i'tadat. Kalau kamu biasakan buruk, dia juga biasa buruk. Wa khairu
Wa khairun min qauli syair, dan lebih bagus dari perkataan syair tadi adalah sabda Nabi SAW. Ini perhatikan, Nabi mengajari tentang pembiasaan. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allumi, ilmu itu hanya dengan ta'allum. Ta'allum itu artinya membiasakan menuntut ilmu. Terus, nggak ada ilmu tiba-tiba cerdas itu, tiba-tiba pandai, tiba-tiba alim, nggak ada. Laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada seorang pun dilahirkan dalam keadaan alim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Jadi semua kita bodoh. Kemudian kita biasakan apa? Belajar, ta'allum. Ta'allum itu membiasakan terus, melatih terus. Makin banyak kita, porsi kita dalam menuntut ilmu, ya makin besar ilmu yang kita raih insyaallah. Tapi yang malas, ya sudah, dia meraih kemalasan-kemalasan itu. Kemalasan hanya menghasilkan penyesalan, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa innamal hilmu bitahallum, orang menjadi memiliki hilm juga karena tahallum, berusaha melatih hilm. Hilm itu apa? Tidak mudah marah, tidak mudah membalas keburukan. Itu hilm namanya. Itu akhlak mulia, ya. Akhlak mulia diantaranya adalah al-hilmu. Allah itu al-halim, karena Allah itu tidak segera membalas keburukan dengan segera. Orang yang berbuat buruk itu diberi tempo oleh Allah untuk bertobat. Kalau segera Allah balas setiap orang berbuat salah langsung dibalas, nggak tersisa makhluk di muka bumi ini. Kemudian waman yataharral khaira yu'tah, siapa yang berusaha kebaikan akan diberi kebaikan. Waman yattaqi asyarra yuwaqqah, dan siapa yang menghindar dari keburukan, berusaha, maka akan dilindungi. Jadi semua itu dengan usaha, semua itu dengan pembiasaan, semua dengan latihan, ya, semua dengan upaya yang berkesinambungan, istimror, istiqomah, mudawamah. Idan, jika demikian, fahris alal mudawamah, bersungguh-sungguhlah untuk mudawamah, ya, continue dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling continue meskipun sedikit. Jadi kita mudawamah, terus continue menghadiri ala huduri halaqatil ilmi, hadir pada halaqah-halaqah ilmu. Jadi bukan cuma satu tuh, halaqat jamak, ya. Banyak halaqah ilmu. Wa majalisaha, dan majelis-majelisnya. Majalisihi. Warada an Wahab ibni Jarir an abihi qala jalastu ilal Hasan, aku duduk kepada Al Hasan sab'a sinin, selama 7 tahun, lam akhrim minhu yauman wahidan, aku enggak pernah absen walaupun 1 hari. Berapa tahun? 7 tahun enggak pernah absen. Kita sekolah 1 tahun absennya berapa kali? Udah ada liburnya padahal. Apalagi di negara yang dingin sana, liburnya 3 bulan. Itu aja masih absennya berkali-kali, ya. Ini 7 tahun tidak absen. Dan sebagian masyayikh itu sedang lebaran saja, hari Id itu tetap ada pelajaran, nggak ada liburnya. Karena bagi mereka ilmu itu seindah-indah refreshing, kan. Orang, Ustaz libur dulu refreshing gitu. Nggak ada refreshing yang lebih indah daripada ilmu itu sendiri. Dan itu bagi orang yang sudah menikmati ilmu. Asumu wa adhabu ilaihi, aku puasa dan aku pergi ke pelajaran itu. Jadi hari-hari itu puasa, hari-hari itu menuntut ilmu, Masya Allah. Luar biasa, ya, mengumpulkan banyak kebaikan. Kemudian Qatadah ibni Da'amah as-Sadusi, di antara imam tabi'i, wulida akmah, beliau dilahirkan dalam keadaan buta, ya, sejak lahir. Wa kana min tulabi Anas, lihat, orang buta bisa menuntut ilmu, continue menuntut ilmu. Beliau muridnya Anas. Wa kana tullabul ilmi, Anas bin Malik, ya. Dan penuntut ilmu dulu, wattabi'una yafiduna ala Anas sabahan wa masaan. Jadi para penuntut ilmu, para tabi'in itu datang kepada Anas pagi dan petang. Jadi ada darsnya Anas bin Malik itu pagi, ada juga petang. Fakana idza haddatsa ahla sabah, beliau kalau menyampaikan hadis kepada orang yang hadir pagi, fadhahabu, kemudian mereka pergi,
Jaa ahlul masa, datang kemudian ahlul masa, orang yang belajar sore, fahaddatsahum bihaditsi ahli sobah, maka beliau sampaikan hadis sama dengan yang disampaikan kepada orang yang datang subuh. Jadi subuh dengan sore sama itu pelajarannya, tapi orangnya yang berganti. Fata'akhara Anas, pada suatu ketika Anas terlambat, data marrotin pada suatu hari, an ahli samai ahli masai, untuk mengajar di waktu sore. Fahaddatsahum Qatadah, ternyata digantikan oleh Qatadah bikulli hadis sobah, dengan semua hadis subuh. Wa Anas yasma'u, ternyata Anas sambil mendengarkan, ya, terlambat tapi ternyata beliau mendengar itu. Falamma ra'a hifdhahu, ketika Anas melihat hafalannya, wa ta'ajjaba, dan takjub, min fitnatihi, dari kecerdasannya, lakazahu biyadihi, maka beliau meninju dengan tangannya, meninju main-main gitu. Wa qala, dan beliau mengatakan, kum ya akmah, bangun wahai orang buta. Coba, orang buta ini ternyata menghafal. Walaqad akhadta ilmi, kamu sudah mengambil ilmuku. Wa hada dalilun ala anna man thabara wa tawwa'a nafsahu. Ini dalil bukti bahwa siapa yang tegar, bersabar, dan dia mentaatkan nafsunya, berusaha nafsunya itu tunduk, ala tahsil, untuk menghasilkan ilmu, jana thamarati dzalikal juhdi, dia akan memanen buah-buah dari kesungguhan itu. Idza anta lam tazra' wa absartas hasidan, kalau kamu enggak menanam dan kamu melihat orang-orang panen, nadimta ala tafriti fi zamanil badri, kamu akan menyesal karena meremehkan di saat penyemaian. Jadi kamu enggak ikut menyemai, kamu enggak ikut menanam. Wa qad yaqulu qailun, ada orang berkata, ini antadimu fi halqatin ma'a syekh wa alzamahu wa ya'tarini al-malal. Aku bergabung dalam halaqah bersama syekh dan aku menekuninya, kemudian menimpaku rasa bosan, wadojar, ya, keluh kesah, bosan. Wa akhruju ahyanan min halqatil ilm, aku keluar kadang-kadang dari halaqah ilmu, wala a'i harfan wahidan, dan aku enggak menampung satu huruf pun. Bosan, ya. Ada yang begitu. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, innal ilma la yakunu illa bijihadin min talibih, ilmu itu tidak diraih kecuali dengan jihad dari penuntutnya. Wa qad yamurru alaihi halatul futur, telah berlalu kepadanya keadaan futur itu, lemah itu dan kasal dan malas. Lakin alaihi an yuwattina nafsahu, tapi dia harus menyiapkan nafsunya, wa yasta'inu billah, dan minta tolong kepada Allah. Awalan, pertama kali, tsumma yajtahid, kemudian bersungguh-sungguh, bitarkis, untuk fokus, wal mudzakarah ma aqranihi, kemudian mudzakarah bersama kawan-kawan. Jadi itu yang membantu apa? Orang bisa mengokohkan ilmu, tidak bosan, divariasi. Jadi setelah belajar masih diskusi dengan kawan-kawan, membahas apa yang telah dipelajari. Dan dulu salah memiliki pernyataan, innamal ilmu bil aqroni, ilmu itu hanya diraih dengan adanya teman-teman, adanya mudzakarah, ya, dengan kawan-kawan. Kalau orang tidak ada diskusi ilmiah dengan kawannya, ini kebanyakannya tidak menjadi ahli ilmu. Kemudian perkara yang ketiga, al-hirsu ala tabkir ilal halaqah, semangat untuk datang pagi-pagi menuju halaqah. Itu kalau waktunya pagi, ya. Tabkir itu di awal-awal waktu gitu. Jadi sebelum majelis dibuka sudah hadir. Ini harus ada semangat seperti itu. Jangan sampai terlambat, kecuali ada sebab. Ya memang karena baru pulang kerja dan sebagainya, ya itu maklum, ya. Tapi kalau pagi kita enggak pulang apa-apa, kita bangun tidur aja itu. Jadi bangun tidur tuh pagi-pagi, penuntut ilmu terus pagi-pagi datang. Imam Ahmad bin Hambal itu dari kecil beliau cerita, aku kecil dibangunkan ibuku, kemudian dipakaikan baju yang bagus, kemudian aku disuruh pergi ke majelisnya fulan. Pagi sebelum subuh itu udah disuruh berangkat oleh ibunya. Nah, begitu ternyata, ya, kehebatan ulama pasti ada wanita di balik itu. Ibunya di situ. Luar biasa. Asy-Syafi'i juga ibunya luar biasa. Maka siapkan istri-istri antum, ya, untuk menyiapkan generasi berikutnya. Di balik laki-laki hebat ada
wanita hebat itu. Wa ada mutaakhir, jadi tidak terlambat. Bal itharuha ala ghairiha, bahkan dia lebih mengutamakannya daripada yang lain. Jadi itulah skala prioritas tadi ya. Kalau orang sudah menganggap itu paling penting, maka ya dia upayakan. Bagaimana biar bangun pagi, ya, alarm dibunyikan, alarm satu nggak cukup, 10 alarm gitu. Mati. Insya Allah bangun ya. Kasihan memang kalau orang jomblo ya, nggak ada yang bangunin ya. Makanya nikah biar dibangunin istri. Enggak Ustadz, istri saya yang sering saya bangunin ya. Antum istrinya kurang, tambah lagi. Kemudian bal wa ja'alaha hiyal asas, bahkan jadikan ilmu itu asas ya, pondasi. Wa masiwaha tabi'un laha, selain ilmu apa? Hanya mengikuti. Halaqah ilmu asas, selain itu majelis-majelis yang lain hanya mengikuti gitu. Jadikan itu skala prioritas. Wa alla nufarrito fi halqatin, dan kita tidak boleh meremehkan satu halaqah pun, mastata'na, selama kita masih mampu ya, ila dalika sabila. Wa bi khasatid dars, dan khususnya pelajaran alladzi intandomna fihi, pelajaran yang kita sudah bergabung di dalamnya memang. Apalagi kita yang nyusun, kita panitia padahal Masya Allah. Sudah nyusun, menghadirkan orang banyak, dia malah yang gak hadir ya. Masya Allah. Ini kadang-kadang panitia kurang vitamin ya. Wa syekh alladzi lazamna al-qiraah alaihi, dan syekh yang kita sudah menekuninya untuk membaca kepadanya, inti belajar kepadanya. Fa innahu bil musabarah alal hudur, maka sungguhnya dia dengan kesungguhan dan kesabarannya hadir, wa tabkir, dan berusaha datang pagi-pagi awal waktu, takunul faidah asmal, maka faedahnya lebih mencakup, lebih banyak. Wa yakunu naf'am wa akthar, manfaatnya juga lebih umum dan lebih banyak. Walihada qila lisya'bi, oleh karena itu dikatakan kepada Sya'bi rahimahullah taala, min aina laka hadzal ilm kulli, dari mana ilmumu ini semuanya? Hadzal ilmu kulluh, qala binafil i'timadi, dengan menghilangkan penyandaran, jadi enggak mengandalkan orang lain gitu. Wasairi fil biladi, dan berjalan di berbagai negeri, mengembara. Itu penuntut ilmu sungguh-sungguh begitu, enggak cukup dengan di satu tempat ya. Dia mengembara ke sana kemari. Wasabrun kasabril himari, dan sabar seperti sabarnya keledai. Ya antum mungkin enggak tahu keledai kayak apa. Bayangin saja, keledai itu dibebani beban kayak apapun enggak pernah protes. Sabarnya luar biasa. Padahal kecil itu. Kecil. Keledai itu cuma kayak kambing etawa tapi, kambing yang besar. Ya seperti itu. Itu kambing kan dinaiki orang kayaknya enggak mampu itu. Keledai masih mampu gitu. Sabar banget keledai itu, Masya Allah. Jadi sabar seperti sabarnya keledai. Wa bukurun kabukuril ghurab, dan datang pagi-pagi seperti pagi-paginya gagak. Gagak itu kalau mau nyuri ayam, nyuri telur tuh pagi-pagi buta memang. Begitulah penuntut ilmu, pagi-pagi buta sudah berangkat. Dzakara Sam'ani anil Far'ani qala kunna nasma'ul hadis, kami mendengarkan hadis min Abdis Somad Ibnu Al-Fadl wa kanal bab mughlaqan dunana. Jadi kami belajar, gurunya siapa? Abdus Somad ya. Tapi apa? Pintunya ditutup. Kita datang pintu ditutup. Terlambat berarti ya. Terlambat. Faja insanun faqara al-bab, datang orang berani ngetuk pintu. Wa a'nafa fil qar, dan dia kasar dalam mengetuknya, wadaki ya. Agak keras gitu, menggedor gitu. Faqala Abdus Somad, maka Abdus Somad berkata, liwahidin minna, kepada salah satu dari kami, murid-muridnya gitu. Kum fandur, coba berdiri dan lihat. In kana hadza min ashabir ra'yi, kalau itu adalah ashabur ra'yi, ya, ashabur ra'yi itu lawannya ashabul hadis ya. Dulu ada orang yang lebih mengandalkan ra'yu, pikiran daripada hadis. Kalau dia ashabur ra'yi,
faftah lahul bab, maka bukakan pintu. Wa in kana min ashabil hadis, tapi kalau dia ashabul hadis, orang yang menggemari hadis, penuntut ilmu hadis, fala tuftah lahul bab, maka fala taftah lahul bab, jangan kamu bukakan baginya pintu. Faqala lahu ba'dhum, maka sebagian orang berkata kepada beliau, alaysa sahibul hadis aula an yuftaha lahul bab? Bukankah ahli hadis atau penuntut hadis itu yang lebih utama untuk dibukakan? Maka beliau mengatakan, la, ashabur ra'yi aula. Ashabur ra'yi lebih utama. Orang yang suka pakai akal lebih utama untuk dibuka. Kenapa? Karena hada amalu ashabil hadis. Karena ini amalannya ahli hadis, menuntut ilmu, datang di awal waktu, bersemangat, bersegera, ini amalannya ahlul hadis. Falima lam yubakir. Kenapa dia tidak datang di awal waktu? Walaysa huwa amalu ashabir ra'yi, dan itu bukan amalnya ashabur ra'yi. Fayu'tadarun, maka mereka diberi udur. Karena mereka enggak biasa hadir di majelis hadis ya udah kasih udur. Tapi kalau orang yang biasa hadir di majelis hadis masa terlambat? Jadi begitu hukuman seorang guru ya. Datang terlambat enggak dibukain pintu. Biar murid enggak terlambat. Jadi kalau antum ada yang terlambat, ya kalau antum ashabul hadis enggak dibukain ya. Tapi karena antum ashabul apa ya? Ashabul amwal ya, enggak apa-apa lah, datang lah. Wa idza awadal insan nafsahu, kalau seorang itu membiasakan nafsunya ala tabkir, untuk datang pagi-pagi buta, fil huduri, dalam hadir, ila darsi, kepada pelajaran, faqad faza bil ajri al ukhrawi, dia meraih pahala akhirat ya, enggak cuma dapat ilmu saja. Apa diantaranya? Bi salatil malaika alaihi, dapat salawatnya malaikat, doa. Kemudian binuzuli sakinah alaihi, dapat sakinah. Wa fil waqti nafsihi, dan pada waktu itu sendiri, kana aqrabul lil muhaddis, lebih dekat kepada guru muhaddis. Kalau datang awal kan paling depan ya. Wa kana aktsaru insatan wa sima'an, lebih banyak dia bisa mendengar, menyimak dengan seksama. Wa aidan aktsaru ihtiwa'an lil faidah, dan dia lebih banyak mengambil apa? Faidah. Karena semua yang disampaikan guru bisa kedengaran, yang di belakang mungkin apa tadi enggak dengar. Jadi tidak semaksimal yang di depan gurunya. Bal qad dzakara al-Iraqi, bahkan Iraqi menyebutkan fil murajjihat dalam kitab beliau, anna man min asbabit tarjih, bahwasanya di antara sebab tarjih ya, merojihkan hadis ini ya, indal muhaddisin, di kalangan ahli hadis, idza ikhtalafal qarib, apabila berselisih antara orang yang dekat dari guru wal ba'id, dengan orang yang jauh dari guru. Dan ini tergantung kebiasaan. Ada murid yang suka di dekat guru, ada yang juga yang jauh. Kemudian dua-duanya meriwayatkan hadis tapi ternyata beda gitu, ada perselisihan. Maka yang diutamakan yang mana? Yang dekat dengan guru. Nah, itu termasuk sebab tarjih ya. Wa tuqaddam riwayatul qarib alal ba'id, maka diutamakan riwayat orang yang dekat daripada riwayat orang yang jauh dari guru. Li'anal qarib, karena orang yang dekat, ablagu fil insati, lebih kuat dalam mendengar, wa aqrabu lisima ya, lebih dekat dalam menyimak syekhnya, wa sima'i hadithi, dan mendengarkan hadisnya. Itu 3 kiat ya, bagaimana kita bisa maksimal meraih faedah dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri halaqah ya. Pertama ikhlas, kemudian kedua ambisi, semangat yang tinggi. Yang ketiga datang awal waktu ya. Jangan biasa terlambat. Nanti yang keempat sampai 11 ya, beberapa insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.